Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalam warahmatullahi kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Nisa Anissa sebagai moderator, lalu ada Noni Amanda sebagai presentator kedua, dan yang terakhir ada Isti Barokah sebagai presentator ketiga, akan menjelaskan mengenai meta-analisis. Nah, pengertian meta-analisis ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Meta-analisis itu merupakan seperangkat teknik statistik untuk mensintesis hasil beberapa studi. Meta-analisis itu juga dalam penelitiannya mengumpulkan data kuantitatif dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dari sebelumnya, kemudian menganalisisnya secara statistik untuk melihat pola, hubungan, atau efek yang konsisten. Selanjutnya, tujuan dari meta-analisis tersendiri itu yaitu untuk membuat kesimpulan tentang distribusi ukuran efek di sebuah rangkaian studi, apakah ukuran efek tersebut mewakili efek pengobatan, perbedaan kelompok, atau korelasi. Selanjutnya, meta-analisis ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, ada memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi. Yang kedua itu meningkatkan validitas internal. Yang ketiga ada memperluas kemampuan penerapan bukti atau generalizability, validitas eksternal. Dan selanjutnya ada mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer. Dan yang selanjutnya ada mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistik atau statistical power, dan yang terakhir ada memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik beberapa bukti. Selain kelebihan itu ada kekurangannya. Kekurangan itu ada 4. Yang pertama, ada banyaknya sampel yang diambil memungkinkan terjadinya sampel-sampel yang bias, serta data-data yang tidak perlu. Yang kedua, kekurangannya itu seringkali hasil penelitian yang dipublikasikan hanya hasil penelitian penelitian yang signifikan, sedangkan yang tidak signifikannya itu tidak dipublikasikan. Yang ketiga, kekurangannya ada pada metode penelitian, itu tidak cocok diterapkan apabila sampel datanya kecil, dan kekurangan yang terakhir itu bisa saja terjadi methodological error. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Noni Anamanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memberikan contoh artikel yang menggunakan metode meta-analisis. Yang pertama ini artikelnya berjudul Meta-analisis efektivitas penggunaan media pembelajaran digital dalam peningkatan hasil dan minat belajar biologi peserta didik di era revolusi industri 4.0. Nah, metode penelitiannya mencakup penelitian ini menggunakan metode meta-analisis yang dapat diartikan sebagai kajian atas sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua dokumen atau jurnal yang ditemukan mengenai penelitian yang terkait. Sampel penelitian ini ditemukan dari jurnal berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif untuk data-data hasil kajian naratif terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan. Penelitian meta-analisis ini menggunakan sampel sebanyak 10 artikel pada jurnal nasional tentang media pembelajaran biologi pada sistem saraf. Oke, selanjutnya contoh artikel yang kedua ini membahas mengenai studi meta-analisis pengaruh model pembelajaran based learning pada pembelajaran biologi di SMA ditinjau dari aspek kognitif.
Metodenya meliputi teknik analisis menggunakan metode dengan memberikan pembanding untuk memutuskan pada dampak penerapan model pembelajaran PBL. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara membandingkan skor sebelum tindakan pembelajaran PBL dengan setelah tindakan pembelajaran PBL sebagai besarnya peningkatan lalu dibagi skor tersebut sebelum tindakan pembelajaran menggunakan model PBL dalam bentuk persen untuk menentukan seberapa besar pengaruh terhadap tindakan pembelajaran PBL pada hasil belajar biologi. Berdasarkan metode yang peneliti pilih, adapun batasan masalah yang peneliti batasi yaitu penelitian meta-analisis model pembelajaran PBL dalam pembelajaran biologi yaitu model PBL pada pembelajaran biologi. Jurnal yang digunakan yaitu Jurnal Nasional dengan rentang tahun 2016 sampai 2021, serta hasil belajar yang dimaksud hanya dilihat dari aspek kognitifnya saja. Hubungan dari meta-analisis ini untuk mengetahui hubungan dari efek penggunaan model PBL terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa yang dapat dilihat pada aspek kognitif dengan cara memberikan perbandingan efek yang dihasilkan dengan menggunakan hasil penelitian yang sebelumnya. Rumusnya yang digunakan untuk mencari size efek adalah rumus Cohen S. Next. Kemudian contoh artikel yang ketiga yaitu membahas mengenai meta-analisis pengembangan media pembelajaran game edukasi biologi berbasis soal higher order thinking skill terhadap literasi sains siswa SMA. Metodenya meliputi penelitian ini adalah penelitian meta-analisis yang bersifat analisis artikel yang menggunakan beberapa hasil penelitian dari beberapa artikel sebagai sumber data yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah meta-analisis, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa pengembangan game edukasi biologi berbasis HOT terhadap literasi sains siswa. Menurut sistem 2016, meta-analisis ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meringkas, mereview, dan menganalisis data dari beberapa hasil penelitian yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil penelitian dari beberapa artikel sebagai sumber data yang akan diteliti. Populasi penelitian berasal dari penelusuran 20 artikel nasional maupun internasional terbitan dari rentang tahun 2019 sampai 2022 yang diperoleh dari database Google Scholar, Search Journal, Science Direct, Hindawi Journal, dan IEEE yang berkaitan dengan soal HOT, kemampuan literasi sains. Teknik pengambilan sampel yakni teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis artikel ini yaitu dengan menelusuri artikel-artikel pada jurnal online. Dengan penulisan kata kunci media pembelajaran biologi, edukasi, dan host, penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang relevan, valid hasil penelitian terbaru, dan membahas tentang penggunaan pengembangan game edukasi biologi berbasis host terhadap literasi sains siswa. Penelitian meta-analisis ini menggunakan sampel sebanyak 20 artikel pada jurnal internasional tentang pengembangan media pembelajaran biologi game edukasi berbasis HOT terhadap literasi sains siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Noni Amanda. Selanjutnya, hasil dari pembahasan artikel 1, 2, dan 3 itu akan dipaparkan oleh Isti Barokah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yaitu pada artikel yang pertama. Nah, di sini itu hasil penggunaan meta-analisis di artikel pertama ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran digital pada materi sistem saraf dapat secara signifikan meningkatkan hasil dan minat belajar peserta didik. Secara khusus,
media yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan minat siswa adalah penggunaan augmented reality atau AR. Nah, dalam analisis terhadap 10 artikel yang diteliti, ditemukan bahwa media pembelajaran digital seperti video, multimedia interaktif, dan aplikasi berbasis Android mampu membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak dan sulit diamati secara langsung. Penggunaan media yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari artikel pertama itu, pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam pengajaran biologi untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri. Nah, lanjut. Oke. Ini hasil dan pembahasan dari artikel kedua, yaitu menunjukkan bahwa penerapan model problem based learning atau PBL secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Nah, dari analisis 10 jurnal nasional ditemukan bahwa peningkatan hasil belajar berkisaran antara 15,92% hingga 45,99% dengan rata-rata peningkatan yang substansional. Nah, terus menunjukkan bahwa model PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kognitif siswa. Efek saji yang diperoleh dari analisis adalah 0,979. Efek saji yang diperoleh dari analisis dikategorikan sebagai besar atau menandakan bahwa PBL merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam konteks pendidikan biologi di SMA. Nah, kesimpulan dari artikel ini bahwa PBL tidak hanya meningkatkan hasil berpikir jadi dari artikel ini bahwa PBL tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis yang sangat penting di abad 21 ini. Lanjut. Nah, dari pembahasan artikel ketiga ini menunjukkan bahwa analisis penggunaan game edukasi berbasis HOT berpengaruh positif terhadap kemampuan literasi sains siswa. Siswa yang aktif dalam penyelesaian saat HOT cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menerapkan konsep sains dan situasi nyata. Penelitian ini selaras dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Nah, hasil meta-analisis ini juga menegaskan pentingnya peran guru dalam merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam konteks pembelajaran abad 21. Nah, penerapan HOT dalam evaluasi pembelajaran menjadi sangat kuesional untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia nyata. Kesimpulan dari hasil ini bahwa pengembangan pembelajaran game edukasi berbasis soal HOT memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan literasi sains siswa, dan hal ini perlu diperhatikan dalam perancangan kurikulum dan strategi pembelajaran di sekolah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isti Barokah. Jadi, materi meta-analisis ini
dapat disimpulkan bahwa suatu metode penelitian yang mengumpulkan atau menggabungkan dari berbagai studi sebelumnya dan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan menyeluruh tentang suatu topik tertentu. Melalui meta-analisis ini juga, peneliti dapat menghitung efek gabungan dari semua studi yang dianalisis, sehingga bisa melihat pola, tren, dan kesimpulan yang mungkin tidak terlihat dalam studi tunggal. Jadi, secara umum, meta-analisis ini menjadi metode penting dalam bidang ilmu pengetahuan, karena mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mengurangi bias serta meningkatkan validitas eksternal dari kesimpulan yang dihasilkan. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.